Romo itu ada banyak walinya. Salah satunya saya pernah baca ada yang namanya Syekh Siti Jenar. Apakah itu termasuk wali? Ya, syukran, terima kasih. Hadiahnya? Aku ya pengen takon nek ngono iki. Pengen entuk sarung. Ya. Dijawab dulu atau yang kedua sekalian? Saya jawab dulu ini karena ini kaitannya dengan agak sensitif ini pertanyaannya. Syekh Siti Jenar nama aslinya adalah Sayyid Abdul Jalil. Di antara sekian banyak para penyebar Islam di tanah Jawa, beliau termasuk orang yang satu-satunya dipanggil Syekh. Yang lain kan Sunan. Atau karena alumni India maka dipanggil Maulana, Maulana Maghribi, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq. Kalau enggak Sunan Kalijogo, Sunan Muria. Tapi kalau Syekh Siti Jenar, Syekh. Kenapa? Karena 20 tahun ngaji di Baghdad. Alumni Baghdad beliau itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, alumni Baghdad. Nama asli beliau adalah Sayyid Abdul Jalil. Beliau itu sendiri sepupunya Sunan Ampel. Nah, Syekh Siti Jenar itu Sayyid Abdul Jalil itu punya putri kalau nggak salah namanya Khadijah. Khadijah ini nikah sama Kebo Kenongo. Bukan sembarangan jenenge Kebo ya. Kebo Kenongo. Dari pernikahan putri Syekh Siti Jenar dan Kebo Kenongo ini lahirlah seorang anak namanya Handayaningrat. Handayaningrat ini punya anak Joko Tingkir. Jadi Joko Tingkir itu secara mbah pihak ibu itu adalah putri Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang itu adalah bukan tokoh fiktif, ada. Bahkan keturunannya ada dan saya pernah ketemu. Tapi kalau versi cucunya, saya langsung tanya pada cucunya, orang yang paling bersangkutan tuh, antum kalau mau tanya kabilah saya, Al-Khirit itu seperti apa, saya yang paling tahu bukan orang lain. Karena itu tubuh saya. Yang paling tahu dapur orang siapa? Yang punya rumah, bukan tetangga. Gulai kari sakmene, minyaknya kari sakmene. Saya ngerti apa ya? Uyahe siapa sih ngerti? Isi dapur siapa sih ngerti? Sing di omah. Nah, maka saya kadang mengambil informasi itu dari keluarga yang bersangkutan karena itu lebih autentik. Saya tanya kepada salah satu keluarganya, itu Syekh Siti Jenar itu bener nggak punya paham sesat manunggaling kaulo ing Gusti, itu bener nggak? Tuhan menyatu dengan makhluk apa bener? Oh enggak, betul. Itu sebenarnya muridnya. Jadi Syekh Siti Jenar itu punya murid namanya Kebo Kenongo. Nah, itu sebenarnya yang dinisbatkan punya pemahaman yang salah itu. Lah Syekh Siti Jenar itu tidak. Nah, Syekh Siti Jenarnya itu tidak. Ini jawaban satu. Berarti Siti Jenar tidak ada hubungannya dengan paham sesat hulul dalam bahasa Arabnya, hulul. Dalam paham sesat adalah paham hululiyah. Hululiyah itu adalah manunggaling kaulo ing Gusti. Khalas. Ini satu versi ya. Biar objektif. Versi yang kedua, memang Syekh Siti Jenar itu punya paham manunggaling kaulo ing Gusti. Maka dieksekusi oleh Sunan Kudus karena Sunan Kudus itu adalah sunan yang sangat kenceng sekali sama syariat. Ya, Ja'far Shadiq nama aslinya itu. Kenceng sama syariat. Jadi yang eksekusi adalah Sunan Kudus. Itu versi yang kedua. Sekarang versi dari guru saya. Versi dari guru saya almarhum Kyai Uzairon, beliau mengatakan, menurut saya itu sebenarnya bukan manunggaling kaulo ing Gusti. Karena faham wahdatul wujud itu tidak ada. Enggak ada faham wahdatul wujud itu enggak bisa dibayangkan karena mustahil. Tuhan masuk ke dalam makhluk. Gimana?
Berarti Tuhan itu kalau nggak sifat, ya seperti kan namanya hulul itu kan bisa begini, putih ini melekat adalah sifatnya gelas, berarti ada putih yang menempel pada gelas, kan begitu. Tuhan itu di mana-mana. Sifat Tuhan ini masuk ke dalam alam semesta ini, hingga semuanya ada unsur Tuhan. Oh, ini jelas salah. Karena sifat itu tidak mungkin ada sebelum ada mausufnya. Paham itu? Berarti harus ada makhluk dulu baru ada Tuhan. Karena si Tuhan butuh tempat melekat, yaitu makhluk. Kan begitu. Sebelum ada gelas, kan putih ini mau nempel kemana? Kan dia harus ada objek melekat si putih ini. Dia butuh objek. Lah ini kan aneh. Harus ada makhluk dulu baru nempel si Tuhan. Berarti Tuhan itu lebih ke belakang daripada makhluk. Ini sudah masuk akal. Nah, yang benar itu namanya wahdatus syuhud. Ini baru benar. Wahdatus syuhud itu apa? Wahdatus syuhud itu adalah ketika orang tenggelam karena cintanya kepada Allah hingga lupa segala-galanya. Hingga kalau ditanya mau kemana? Allah. Arep nandi? Allah. Kondi? Allah. Mangan apa? Allah. Mun kabeh. Sampai tingkatan siapa kamu? Dia bilang Allah. Nah, ini sebenarnya suasana hati orang yang sangat rindu kepada Allah. Zikirnya tuh begitu istighraq hingga terucap Allah. Nah, di mata syariat ini harus dieksekusi karena sudah ngaku Allah ini. Wih, bahaya ini. Tapi sebenarnya ini nggak bisa disalahkan 100% karena suasana hati orang sedang zikir. Seperti dulu di Bani Abbasiyah ada seorang pujangga ya, namanya Qais. Qais Laila itu. Qais Majnun ini punya kekasih namanya Laila. Qais Bani Amir, dia dari kabilah Bani Amir, dijuluki Majnun karena dia tergila-gila seorang wanita namanya Laila. Ada yang mengatakan Laila itu hanya julukan karena rambutnya yang begitu hitam seperti malam hingga dijuluki dengan Laila. Kalau di Temboro Laila itu nama kuda. Dia tergila-gila sama Laila, saking istighraqnya, tenggelam dia dengan rasa cintanya kepada Laila. Ditanya, mau kemana? Qais, mau kemana? Ke Laila. Nah, dari mana? Dari Laila. Siapa kamu? Laila. Nah, antar makhluk dengan makhluk saja bisa sampai kepada makom wahdatus syuhud. Apa yang dia saksikan itu satu. Ya hanya kekasihnya saja. Ya Allah, seperti antum lah ketika yang sudah kawin ya. Saya nggak bahas yang jomblo-jomblo ini. Ini kan orang yang belum mengenal dunia dan seisinya. Kalau kita yang sudah beristri ini kan ya orang yang sudah mengenal hakikatnya dunia dan seisinya. Hah? Coba tanya antum itu ketika pengantin baru. Ketika pengantin baru itu kan seakan-akan itu ketika orang sedang jatuh cinta, syuhud mata dia itu tertawan, tenggelam hanya melihat kekasihnya. Lihat ini, delok tembok koyo awi-awi ngono. Semua itu. Iya. Perasaannya seorang wali yang tengah tenggelam dengan zikir hingga ketika ditanya, dari mana? Allah. Mau kemana? Allah. Siapa kamu? Allah. Nah, menurut guru saya mungkin inilah yang dialami oleh Syekh Siti Jenar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup. Marilah kita ucapkan